Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 4 semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua bisa BDR hari ini. Sebelum BDR, kalian siapkan dulu alat tulisnya dan jangan lupa untuk sholat duha. Hari ini bersama Usani kita mau belajar IPS tema 5 tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu yang bermanfaat kepadaku dan berilah aku kefahaman. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mengetahui kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang kedua, siswa mengetahui peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Peta konsepnya, yang pertama, kerajaan Hindu. Ada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Mataram Hindu atau Medang, serta kerajaan Majapahit. Kemudian kerajaan Buddha, ada kerajaan Mataram Buddha, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Islam, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Demak, serta kerajaan Gorontalo. Kita pelajari satu persatu ya. Sebelumnya, nenek moyang kita itu dulu belum mengenal agama. Mereka menganut dua kepercayaan. Yang pertama, animisme. Animisme percaya kepada roh-roh halus. Yang kedua, dinamisme, yaitu kepercayaan pada benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib seperti pohon yang besar, kemudian patung, topeng, dan lain sebagainya. Jadi dulu agama Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India dan Cina, sedangkan Islam masuk ke Indonesia melalui perantara pedagang Arab, Gujarat, serta Persia. Kita pelajari yang pertama, kerajaan Hindu. Kerajaan Hindu yang pertama yaitu kerajaan Kutai. Itu merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Pusat pemerintahannya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Kemudian peninggalannya berupa prasasti berbentuk yupa atau bentuknya tugu atau tiang batu yang dipahat. Nah, prasasti ini menggunakan huruf Palawa, bentuknya bahasa Sanskerta. Isinya dulu kedermawaan Raja Mulawarman yang menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, ini bentuknya prasasti yupa seperti ini. Yang kedua, kerajaan Tarumanegara. Pusat pemerintahnya di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Puncak kejayaannya masa pemerintahan Raja Purnawarman. Peninggalannya prasasti Ciaruteun serta prasasti Tugu. Nah, prasasti Tugu bentuknya seperti ini ya. Yang ketiga, kerajaan Mataram Hindu atau Medang. Pusat pemerintahannya di Jawa Tengah. Puncak kejayaan pemerintahan Raja Sanjaya. Peninggalannya Candi Prambanan. Nah, siapa yang udah pernah ke Candi Prambanan? Bentuknya seperti itu ya. Anak-anak pasti sudah ada yang pernah ke sana. Kemudian berikutnya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini pusat pemerintahnya di Jawa Timur. Puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada itu tokoh yang memperjuangkan persatuan bangsa di Nusantara, terkenal dengan sumpahnya namanya Sumpah Palapa. Nah, Sumpah Palapa itu merupakan sumpah yang dilakukan Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Nah, ini merupakan arca dari Raden Wijaya. Arcanya seperti ini. Kemudian kerajaan Buddha yang pertama, kerajaan Mataram Buddha.
Pusat pemerintahannya di Jawa Tengah. Puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan. Peninggalannya Candi Borobudur dan Candi Kalasan. Nah, Candi Borobudur ini dulu merupakan 7 keajaiban dunia. Nah, bentuknya seperti itu. Kalian pasti sudah ada yang pernah ke Candi Borobudurnya. Letaknya di Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berpusat di Muara Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Puncak kejayaannya pada pemerintahan Raja Bala Putra Dewa. Peninggalannya Prasasti Talang Tuwo serta Prasasti Telaga Batu. Kerajaan Islam yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini pusatnya di Loksmawe, Aceh Utara. Kemudian puncak pemerintahnya pada masa pemerintahan Sultan Ahmad atau Sultan Malik At-Thohir II. Peninggalannya lonceng Cakradunya. Bentuknya seperti ini ya loncengnya. Kita lanjut. Kerajaan Islam yang kedua, Kerajaan Aceh. Pusat pemerintahnya di Banda Aceh. Puncak kejayaannya pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda serta peninggalannya Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Gambarnya seperti itu ya. Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Nah, masjid ini merupakan masjid yang dulu saat terkena tsunami 2004, masjid ini tidak rusak sama sekali, masih berdiri kokoh. Subhanallah ya. Hebat. Kemudian yang ketiga, kerajaan Islamnya ada Kerajaan Demak. Pusat pemerintahannya di Demak, Jawa Tengah. Puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Peninggalannya Masjid Agung Demak, pertunjukan wayang kulit, serta makam wali. Kerajaan Islam yang terakhir, Kerajaan Gorontalo. Pusat pemerintahannya di Sobaopao, Makassar. Puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Peninggalannya Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam bentuknya seperti di gambar. Nah, itu 10 kerajaan yang ada di Indonesia yang perlu kalian ketahui. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwasanya terdapat 10 kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia yang perlu kalian ketahui. Raja-raja yang memimpin siapa saja pada saat itu, serta peninggalan kerajaannya apa saja dapat kalian pelajari. Nah, sesuai dengan surat Yusuf ayat 111, kalian bisa membuka modulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratu liulil albab. Nah, artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi, dari kisah-kisah yang sudah kita pelajari tadi, kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa lampau buat kita pengajaran agar kita mengetahui, oh ternyata dulu ada kerajaan Hindu, Buddha, serta Islam, dan ada juga pemimpinnya pada saat itu serta peninggalannya yang sekarang masih ada yang dapat kita lihat. Itu kesimpulan hari ini. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Ustadzah. Sebelum kita tutup, ingat selalu untuk 3M ya. Memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan air bersih atau menggunakan hand sanitizer, serta selalu menjaga jarak aman agar kita selalu sehat terhindar dari virus corona. Akhirnya kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.